Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, adalah topik tentang hidup maksimal dan tidak sia-sia. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sekali, dan hidup yang sekali ini begitu singkat. Saudara, saya masih bisa membayangkan waktu saya masih kecil. Saya masih bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan. Dan sepertinya semuanya baru kemarin. Tetapi hari ini, saya sudah menjalani separuh dari kehidupan ini jika Tuhan memberi umur panjang bagi saya. Itu artinya hidup ini begitu singkat, saudara. Kalau saudara coba ingat-ingat lagi, maka saudara akan menyadari hidup kita begitu singkat. Kalau saudara hari ini sudah punya anak, saudara bayangkan sebelumnya bagaimana dulu sebelum saudara menikah, bagaimana saudara menikah, bagaimana anak saudara lahir, dan hari ini mungkin ada mereka sudah sekolah, ada mereka sudah kuliah, ada mereka sudah menikah, bahkan saudara sudah punya cucu. Hidup ini sebentar, hidup ini begitu singkat. Dan kita tidak akan pernah bisa mengulang kehidupan kita kapanpun sampai kapanpun. Artinya apa saudara? Kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka gagallah sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini sia-sia, maka sia-sialah sampai selama-lamanya. Kita tidak punya kesempatan kedua saudara untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Hidup singkat, hidup hanya sekali, dan tidak ada kesempatan kedua. Dan bayangkan saudara, jika kita salah menjalaninya dan kemudian jadi sia-sia, apa artinya kita hidup di dunia ini? Tidak ada. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, menjadi kehidupan yang bermakna. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya hidup kita benar-benar bermakna, hidup kita benar-benar berguna. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 127, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari siapkan hati saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 127 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Salomo, di mana di dalam Mazmurnya ini Salomo mengajarkan dan menegaskan tentang kesia-siaan. Dari teks firman Tuhan inilah saya rindu kita belajar, karena ini peringatan, ini mazmur yang sangat berharga kita belajar saudara. Karena di dalam mazmur ini diperingati bagi setiap umat manusia kehidupan seperti apa yang akan menjadi sia-sia dan kehidupan seperti apa yang akan berguna. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh petunjuk, sama seperti menjalani sebuah perjalanan di jalan raya saudara. Petunjuk itu begitu pentingnya. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka bahaya bisa menimpa kita. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka kita bisa tersesat. Petunjuk itu begitu pentingnya. Dan Mazmur 27 ini adalah petunjuk dan peringatan. Peringatan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena di sini Salomo menegaskan, Salomo mengajarkan kehidupan seperti apa kehidupan yang sia-sia. Di mana dikatakan saudara bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar ada 3 cara hidup yang akan menjadi sia-sia, dan kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan kebalikan dari kehidupan yang sia-sia tersebut untuk kehidupan kita menjadi berguna dan bermakna. Jadi yang pertama dari ketiga hal tersebut saudara, di mana dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara tentang pembangunan, perjuangan atau usaha untuk membangun. Di mana dikatakan di sini adalah tentang membangun rumah. Di dalam kehidupan ini saudara, kita banyak hal yang rindu kita bangun. Ya, mungkin kita juga membangun rumah, tetapi ada berbagai hal, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun masa depan, membangun usaha, atau membangun banyak hal dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun di dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam hari-hari saudara ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun. Dan di sini dikatakan tentang usaha membangun saudara.
bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa, saudara? Jika kita tidak melibatkan Tuhan untuk bekerja, untuk membangun, maka usaha dalam kehidupan kita untuk membangun apapun itu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun ekonomi saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, saudara. Sia-sialah saudara membangun keluarga saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Kenapa, saudara? Kita membangun karir kita dan kemudian kita menjadi orang sukses dan menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak ada gunanya. Seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, semuanya itu nol di hadapan Tuhan jika Allah tidak ikut bekerja di dalamnya. Alangkah menyedihkannya, saudara, jika kita berjuang supaya menjadi orang berhasil, tetapi semuanya tidak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sia-sia. Bayangkan, saudara, jika kita membangun ekonomi kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, bisakah orang yang berjuang dengan kemampuannya, berjuang sendiri dan akhirnya berhasil, akhirnya menjadi orang kaya? Bisa. Di dalam Alkitab ada kisah yang dimana ada seorang anak muda berkata, semuanya sudah ada padamu, apakah yang engkau akan lakukan? Hai jiwaku, tenanglah sekarang, semuanya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bertanya kepada jiwanya, apakah yang akan hendak kulakukan? Dan dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesar semuanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil. Untuk apakah semuanya itu? Artinya apa, saudara? Bisa dia berhasil dengan dia berjuang? Bisa. Tapi adakah gunanya? Tidak ada. Karena pada akhirnya semua akan berakhir kematian. Dan apakah gunanya, saudara, jika kita berjuang membangun ekonomi kita dan kemudian kita menjadi orang kaya raya, dan tetapi satu saat kita mati, dan ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa? Untuk apa semuanya itu? Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sia-sia, saudara. Itu sebabnya kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan Tuhan, bertindak bekerja untuk membangun ekonomi kita, membangun bisnis kita, supaya apa yang kita capai, ekonomi kita yang bertumbuh, semuanya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saudara, ekonomi kita yang bertumbuh, kita yang diberkati, kita yang berhasil, keberhasilan dan ekonomi yang bertumbuh itu juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Saya masih mengingat, ini satu kisah nyata. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu acara pemakaman. Ada seorang anak muda yang meninggal dan kemudian saya yang meliturgikan, diundang ke sana. Lalu ada satu kejadian yang sangat unik, saudara, dan bagi saya itu pelajaran berharga. Di mana bapak dari anak muda ini, saya ingat waktu itu tidak lama sebelum akan diserahkan ke acara gereja, tidak lama sebelum saya akan berkhotbah. Waktu itu saya ingat sekali bapak ini, dia menangis. Dia mungkin sedih sekali anaknya ini meninggal. Lalu kemudian dia ambil dompetnya, saudara. Lalu dia keluarkan uang dari dalam, dia taruh ke peti itu. Saya menduga dia berpikir bahwa ini jajanmu, nak. Dia taruh uang harga 50.000 pada waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. 50.000 ditaruh ke dalam. Lalu kemudian saya lihat semua peristiwa itu, saya berpikir, wow, bapak ini pasti sangat sedih sehingga dia lakukan itu. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya diserahkanlah ke acara gereja, liturgi gereja. Lalu kemudian saya berkhotbah, dan seperti biasa setelah selesai saya berkhotbah, selesai acara semua, sebelum
peti ditutup. Akhirnya saya bilang, apa yang menurut saudara harus ditaruh ke dalam, silahkan ditaruh. Tapi apa yang menurut saudara harus dikeluarkan dari dalam, silahkan dikeluarin dari dalam peti, maksudnya supaya peti ini akan segera ditutup. Tetapi saya biasa memberi penjelasan bahwa anak ini atau orang yang meninggal ini tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi ketika saya bilang itu saudara, mulailah orang-orang melihat dan menaruh sesuatu ke dalam. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam yang dipikir bisa jadi kenang-kenangan, diambil. Dan hal yang paling unik adalah bapak ini yang tadinya naruh uangnya ke dalam. Yang sangat unik dan lucu, padahal itu situasi yang menyedihkan, adalah dia ulurkan lagi tangannya ke dalam, persis di tempat dia naruh uang tadi, dan dia ambil lagi uang itu. Saudara, ketika aku melihat peristiwa itu, aku disadarkan betul, apapun tidak akan kita bawa. Bahkan uang yang 50.000 yang sempat ditaruh dengan ikhlas dan dibilang ini jajanmu, tetapi itu pun diambil lagi. Dengar saudara, kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita mati. Jadi untuk apa kita perjuangkan semuanya kalau bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara bangun, bangunlah dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangunnya? Bangunlah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu saja, misalnya kalau kita membangun ekonomi kita membangunnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jangan bangun ekonomi saudara di jalan atau di jalur atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tapi bangunlah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, saudara berhasil, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, gunakan untuk menolong orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Bangunlah keberhasilan saudara, bisnis saudara, kesuksesan saudara di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya, serahkan kepada Tuhan supaya Dia bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Salomo berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tahukah saudara bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana? Ingatkah saudara bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Salomo bijaksananya, baik sebelum dia maupun sesudah dia? Tapi bayangkan orang yang paling bijaksana, di mana dia membangun rumah Allah dengan luar biasa, tetapi itu pun dia berkata dalam semua yang dia kerjakan, sebagai orang yang paling bijaksana di dunia yang pernah lahir ke dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa kalau bukan Tuhan, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia semuanya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bahwa jika Tuhan tidak ikut bekerja, jika Tuhan tidak ikut bertindak, maka sia-sialah apa yang sedang kita bangun. Hari ini mari coba lihat dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara bangun. Saudara sedang membangun sesuatu di tengah keluarga saudara, saudara sedang membangun ekonomi saudara, saudara sedang membangun bisnis saudara, saudara sedang membangun masa depan saudara, atau apa saja yang sedang saudara bangun. Dalam semuanya itu, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bangunlah semuanya itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang saudara bangun dengan jerih lelah, apa yang saudara bangun dengan susah payah, itu tidak menjadi sia-sia. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini, kita berjuang untuk membangun dan membangun karir, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun prestasi, membangun kesuksesan dan sebagainya. Kita habis waktu, kita berjuang untuk membangun, tetapi pada akhirnya kita membangun sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Kita berjuang, kita gunakan waktu kita berpuluh-puluh tahun, kita gunakan tenaga kita, hari-hari kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu satu kebodohan? Tapi demikianlah orang yang membangun tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, satu saat segala sesuatunya akan sirna. Untuk apa? Jika bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara sedang berjuang membangun dalam kehidupan saudara. Saudara seperti orang yang ada di tepi pantai, lalu kemudian membangun bangunan-bangunan dari pasir. Akan tiba waktunya datang ombak dan menghabiskan itu semua, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Demikianlah juga kehidupan saudara. Jika saudara membangun, berjuang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan sirna begitu saja tanpa bekas. Itu sebabnya, mari bangun apapun yang sedang saudara bangun, libatkan Tuhan di dalamnya, biarkan Tuhan bekerja di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja di sana. Jadi yang pertama saudara, yang ditegaskan di sini, supaya hidup kita tidak sia-sia, libatkan Tuhan dalam kita membangun apapun di dalam kehidupan kita, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, libatkan Tuhan di sana. Yang kedua saudara, Salomo berkata, jikalau bukan, itu masih ada di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang pengawal, ini berbicara tentang berjaga-jaga, ini berbicara tentang keamanan. Dan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang memberi keamanan, maka sia-sialah segala usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk mengawal, usaha untuk mengamankan. Saudara, sekali lagi yang ngomong ini Salomo, seorang raja. Dia punya pengawal saudara. Dia mau ribuan pengawal, segera ada. Dia mau puluhan ribu pengawal, segera ada. Dan dia tinggal di istana, bukan di pinggir jalan saudara. Dia tinggal di istana, tempat yang begitu nyaman dan aman. Tetapi namun demikian, dia sadari satu hal, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, mengawal, maka sia-sialah segala usaha untuk mengawalnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jikalau saudara tidak libatkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga, melindungi saudara, jika saudara tidak menyerahkan hidupmu dan segala yang saudara punya untuk Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara, sia-sialah segala usaha dan perjuangan saudara untuk berjaga-jaga atasnya. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Dia, berlindunglah kepada Dia, supaya Dia yang berjaga-jaga atas saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kita saudara kecuali Tuhan. Saudara ingat, ada kisah dalam sejarah yang memberi pelajaran yang besar bagi kita tentang kapal Titanic, di mana kapal itu dibuat begitu canggihnya pada zaman itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada pembuat kapal itu, apakah kapal itu bisa tenggelam? Dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, itu intinya. Dia menegaskan bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun, oleh siapapun. Tapi ternyata kita tahu ceritanya, kapal itu tenggelam hanya oleh goresan daripada es batu saudara di tengah laut sana. Bayangkan, orang yang berkata dan menjamin bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam, ternyata tidak ada yang bisa menjamin. Kapal itu dibuat begitu canggihnya, ternyata itu pun tidak jaminan. Di dalam hidup ini saudara, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun yang saudara buat menjamin hidup saudara, tidak akan ada jaminan yang pasti. Sehingga kalau demikian firman Allah ini berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang untuk mengawal. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, dan kita biarlah Tuhan yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita saudara. Saat ini
dalam perjalanan kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, atau dalam hal apapun di dalam aspek kehidupan saudara, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Ya, memang kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankan. Tetapi di atas semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan yang berjaga-jaga. Kita percayakan Tuhan yang melindungi. Dan tentu saja dalam mengamankan apa yang kita ingin jaga, jangan sempat terlibat di sana sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin kita serahkan kepada Tuhan jika kita juga melibatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa, saudara? Contohnya okultisme, perdukunan, jimat-jimat, berhala untuk menjaga saudara. Jangan pernah terlibat dengan itu, karena tidak akan ada yang bisa berjaga-jaga atas kehidupan saudara kalau bukan Tuhan. Saudara, saya sudah membakar jimat-jimat begitu banyak. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menyerahkan jimatnya, karena memang saya tantang jemaat-jemaat yang datang kepada Tuhan, dan kemudian dulunya mereka terlibat okultisme, perdukunan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau dilepaskan. Dan ketika saya amati, saudara, apa yang mereka alami ketika ada berhala, ada jimat yang mereka buat menjadi penjaga mereka, malah rumah mereka tidak mengalami kedamaian, rumah mereka tidak mengalami ketenangan. Padahal mereka membuat penjaga di sana, jimat-jimat berhala di sana, tetapi mereka tidak tenang. Itu sebabnya orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biasanya mereka menyerahkan jimat-jimat mereka, biasanya mereka menyerahkan berhala-berhala mereka, karena memang saya pun menantang kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kedamaian dan ketenangan. Saudara, bangunan gereja yang hari ini saya menggembalakan di tempat ini adalah bangunan gereja yang berdiri di tempat atau di tanah yang dulu kata orang tanah ini begitu angker. Bahkan orang-orang tidak berani lewat dari sini dulunya, saudara. Orang-orang bilang di sini seringkali ada penampakan iblis begitu. Ya, itu menurut kata orang dulunya. Tetapi faktanya memang pada waktu itu bagi banyak orang tempat ini begitu seramnya, saudara. Tetapi akhirnya saya beli dan kemudian saya bangun rumah ibadah di sini. Dan saudara tahu, hari ini tempat yang seram dulunya, hari ini kalau orang-orang datang biasanya kesan orang, ini gereja di desa, saudara, biasanya kesan orang, kok nyaman di tempat ini ya, aku senang, aku suka tempat ini. Orang-orang sering berkata begitu. Itu aku katakan berdasarkan apa yang kudengar. Orang biasanya kalau pertama kali datang, enak di sini ya. Ketika aku dengar itu, di dalam hatiku berbicara, ya, sekarang nyaman di tempat ini, tapi dulu tempat ini kata orang seram. Ketika Tuhan hadir, saudara, ada kedamaian. Ketika ada orang-orang yang membuat berhala-berhala yang menjaga, berhala-berhala yang melindungi mereka, katanya melindungi, tetapi mereka tidak nyaman di sana. Wajar, saudara, karena kehadiran iblis itu selalu bikin tidak nyaman. Kehadiran iblis itu menghancurkan. Tetapi kehadiran Tuhan itu membawa damai dan sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, libatkan Tuhan berjaga-jaga di sana. Libatkan Tuhan untuk melindungi hidup saudara. Karena tanpa Tuhan terlibat berjaga-jaga dan melindungi kehidupan saudara, maka segala usaha saudara untuk berjaga-jaga, firman Allah menegaskan, akan menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 2 dikatakan oleh Salomo di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah hal yang sia-sia adalah jika orang berjuang bersusah payah memperoleh apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya,
Tetapi Tuhan berkata itu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikannya atau memberkati umat-umatnya pada waktu tidur malah. Artinya apa, saudara? Allah itu memberkati dengan caranya sendiri ketika kita melibatkan Dia. Jadi yang ketiga ini, Tuhan mau menegaskan bahwa usaha kita untuk memperoleh, untuk mencukupkan kebutuhan kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan di sana, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara, saudara berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata itu menjadi sia-sia jika saudara tidak libatkan Tuhan. Bahkan roti yang dimakan pun, apa yang dimakan hasil jerih lelah, itu pun menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari-hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus awali dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan berhasil, dan apa yang hasil yang kita capai itu juga akan berguna dan berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan. Dan kepada umatnya malah Dia berkata bahwa Dia akan memberkati pada waktu tidur. Nah, itu sebabnya saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya membuat renungan pagi, renungan penyejuk jiwa. Ini renungan malam, dan ada juga renungan pagi saya buat dengan tujuan apa? Supaya sebelum anak-anak Tuhan bekerja, dia terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu berdoa sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan, supaya apa yang dilakukan sepanjang hari tidak menjadi sia-sia. Dan ada juga renungan malam seperti ini saudara, supaya apa? Supaya sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan ketika kita tidur, waktu tidur pun berkat Tuhan alirkan bagi kita. Allah memberkati kita waktu tidur sekalipun. Firman Allah ini luar biasa saudara. Saya mengalami itu, bahwa Allah bisa memberkati waktu tidur sekalipun. Dan saya menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara juga bisa mengalami janji firman Tuhan ini, bahwa Allah bisa memberkati setiap saudara waktu tidur sekalipun. Dan apa yang saudara kerjakan di hari-hari saudara, dan apa yang saudara hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita serahkan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak akan mengambil yang tidak bagian kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, orang-orang tidak akan korupsi dalam hari-harinya saudara, jika dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang pegawai di satu instansi, di mana di instansi itu begitu banyak korupsi di sana. Dan saya kenal orang ini. Dan dalam perbincangan dia berkata begini, bahwa di instansi ini tidak ada, artinya tidak mungkin kita tidak korupsi katanya. Ya memang kadang-kadang ada instansi-instansi yang sudah sistemnya seperti itu saudara. Lalu dia berkata tidak mungkin kita tidak korupsi. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku menerima sesuatu yang aku tahu itu dari korupsi, maka aku tidak bawa ke rumah untuk dimakan anak-anakku. Saudara, menurut saya itu hanya tindakan sama saja, itu tindakan kebodohan saja. Kenapa saudara? Sekalipun dia tidak bawa ke rumah, dia sudah menerima, itu sesuatu yang dia kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang dia kerjakan yang melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan setiap hari dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan berhasil, tidak sia-sia, dan apa yang saudara peroleh, hasil yang saudara peroleh juga tidak menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari Mazmur Salomo, di mana Salomo menegaskan, mengajarkan apa yang sia-sia dalam kehidupan yang hanya sekali dan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana dia mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah segala usaha untuk membangun.
Itu artinya saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam membangun apapun dalam hidup kita. Membangun keluarga kita, membangun usaha bisnis kita, membangun ekonomi kita, membangun masa depan kita dan sebagainya. Libatkan Tuhan, kalau tidak semua yang saudara kerjakan akan sia-sia. Lalu yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai, maka apapun yang kita buat untuk menjagai kita akan sia-sia. Sekali lagi yang ngomong ini adalah Salomo, seorang raja yang punya pengawal dan sebagainya. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga, kata Salomo, sia-sialah semuanya. Itu sebabnya berlindunglah kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak mau, hidup kita akan menjadi sia-sia semuanya. Berlindunglah dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh hasil usahamu dengan susah payah. Ia memberikannya malah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Apa yang kita perjuangkan dan kita peroleh dengan susah payah pun itu akan menjadi sia-sia. Bahkan yang kita peroleh dengan susah payah, kita makan, apa yang kita makan itu pun menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di sana. Kita andalkan Tuhan di sana. Kita serahkan kepada Tuhan di sana. Kita cari kehendak Tuhan di sana. Dan kita berlindung kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sehingga, saudara, hidup yang hanya sekali dan hidup yang singkat ini tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh makna, saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap saudara, sehingga saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, dan kemudian hidup saudara akan penuh makna dan berarti. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala kisah dan perjalanan kehidupan mereka. Bersama-sama kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak mau hidup yang singkat ini. Kami tidak mau hidup yang hanya sekali ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi kehidupan yang tidak ada guna. Karena kami tidak akan punya kesempatan sampai kapanpun untuk memperbaiki dan untuk mengulangnya. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menegaskan bahwa kami rindu supaya hidup kami berguna dan berarti. Dan pada malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu, supaya hidup kami berarti, maka kami harus melibatkan Engkau dalam membangun apapun dalam kehidupan kami. Kami harus melibatkan Engkau untuk berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami harus melibatkan Engkau dalam semua yang kami kerjakan, sehingga hasil yang kami peroleh juga berarti dan berguna, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Perjuangan mereka membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka, membangun ekonomi mereka, karir mereka, masa depan mereka. Dalam semuanya itu ajar mereka melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian ajar anak-anak-Mu berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup berjaga-jaga. Dan kemudian ya Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk setiap hari dalam semua yang kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka serahkan kepada Tuhan, supaya hasil yang mereka peroleh itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka mengalami Tuhan ketika mereka berserah kepada Tuhan, dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini di dalam doa. Namun sebelumnya hamba memohon biarlah Tuhan campur tangan. Ajar anak-anak-Mu melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa syafaat bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara
kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara.
Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan
naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu ya Tuhan yang terlilit hutang.
Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan
telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.